Sylvie Raharjo, putri tunggal dari keluarga konglomerat ternama, hidup dalam kemewahan yang tak pernah ia bayangkan akan pudar. Ayahnya, Sutejo Raharjo, seorang pengusaha sukses yang menguasai puluhan perusahaan properti dan tambang, selalu memastikan segala kebutuhan putrinya terpenuhi. Ibunya, Cut Rosyada, mantan model yang kini menjadi sosialita, menghabiskan hari-harinya berbelanja di butik mewah Paris atau Singapura. Rumah megah mereka di kawasan elit Jakarta Selatan bagaikan istana, lengkap dengan kolam renang infinity, garasi mobil mewah, dan pelayan yang siap sedia 24 jam. Sylvie, gadis berusia 17 tahun, tak pernah merasakan kelaparan atau kebingungan soal uang. Tas Hermes, sepatu Louboutin, dan liburan ke Swiss setiap musim dingin adalah hal biasa baginya. Ia belajar di sekolah internasional terbaik, dikelilingi teman-teman dari kalangan atas, dan masa depannya sudah terpeta rapi. Kuliah di luar negeri, lalu mengelola bisnis keluarga. Setiap pagi, Sylvie bangun dengan senyum. Sarapan mewah disajikan di meja marmer, dilikuti supir pribadi yang mengantarnya ke sekolah. Papa dan mama selalu bahagia, pikirnya dulu. Sutejo sering membawa keluarganya ke restoran bintang 5, sementara Cut Rosyada selalu memamerkan perhiasan baru di Instagram. Kehidupan mereka tampak sempurna di mata dunia. Namun, segalanya berubah pada suatu malam yang hujan deras. Sylvie pulang lebih awal dari pesta teman karena merasa lelah. Saat melewati koridor menuju kamarnya, ia mendengar suara ibunya yang meninggi dari ruang kerja ayahnya. Teriak Cut Rosyada. Suara benda pecah menyusul. Sylvie membeku di balik pintu. Ia mengintip sekilas dan melihat foto-foto intim di layar laptop ayahnya. Sutejo mencoba membela diri, tapi suaranya lemah. Mulai hari itu, rumah megah itu berubah menjadi medan perang. Setiap sore, pertengkaran meledak. Bentak Cut Rosyada. Piring pecah, pintu dibanting, dan tangisan ibunya terdengar sampai ke kamar Sylvie di lantai atas. Sylvie sering meringkuk di balik selimut tebalnya, menutup telinga dengan bantal. Batinnya tertekan berat. Ia yang biasa tersenyum di depan kamera sosial media, kini harus berpura-pura bahagia di sekolah. Teman-temannya tak tahu bahwa di balik cerita liburan mewah, Sylvie sering menangis diam-diam di toilet. Malam demi malam, Sylvie tak bisa tidur. Ia mempertanyakan segalanya. Pikiran itu terus menghantuinya. Suatu hari, ia menemukan ibunya menangis sendirian di taman belakang sambil memegang foto pernikahan mereka dulu. Tanya Sylvie pelan. Cut Rosyada memeluknya erat. Sutejo mulai jarang pulang. Bisnisnya tetap jalan, tapi rumah tangga mereka retak. Sylvie merasa terjebak di antara dua orang yang dulu ia idolakan. Ia mulai mencari pelarian dengan belajar lebih giat, bergabung dengan klub sastra di sekolah, dan menulis puisi tentang kesedihan yang tersembunyi di balik kemewahan. Perlahan, ia sadar bahwa kekayaan material tak menjamin hati yang damai. Puncaknya terjadi saat ulang tahun Sylvie yang ke-18. Sutejo dan Cut Rosyada berusaha berpura-pura harmonis di depan tamu, tapi di belakang panggung, pertengkaran kembali meledak. Sylvie akhirnya memberanikan diri. Papa, Mama, kalau kalian tak bahagia, jangan bertahan demi aku. Air matanya jatuh. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia merasa beban di dadanya sedikit ringan. Kehidupan mewahnya masih ada, tapi ia belajar bahwa kekuatan sejati bukan dari uang, melainkan dari ketabahan hati menghadapi badai keluarga. Meski pertengkaran masih sesekali terjadi, Sylvie kini lebih kuat. Ia mulai merencanakan masa depan sendiri, tak lagi bergantung sepenuhnya pada nama besar keluarga. Beberapa bulan setelah ulang tahunnya yang penuh air mata, Sylvie semakin muak dengan sikap ayahnya. Sutejo Raharjo tak kunjung berubah. Meski sesekali mencoba berdamai, pria itu tetap sering menghilang malam-malam dengan alasan rapat bisnis. Sylvie tahu itu bohong. Foto-foto dan pesan dari wanita lain masih sesekali muncul di ponsel ayahnya yang tak sengaja ditinggal. "Papa egois," bentak Sylvie suatu malam. Suaranya pecah.
Sutejo hanya diam, lalu pergi meninggalkan rumah tanpa kata. Kak Rosyada semakin sakit-sakitan. Awalnya hanya pusing dan lemas, tapi kini ia sering terbaring di kamar dengan wajah pucat. Dokter bilang itu akibat stres berat dan tekanan darah yang tidak stabil. Sylvie setia menemani ibunya setiap hari. Ia membatalkan banyak acara sekolah, duduk di sisi ranjang sambil memegang tangan ibunya yang semakin kurus. "Mah, cepat sembuh ya, Sylvie butuh mama," bisiknya setiap malam. Kak Rosyada hanya tersenyum lemah. "Mama kuat, nak." Namun, takdir berkata lain. Tepat sebulan kemudian, di pagi yang hujan deras, Kak Rosyada mengembuskan napas terakhir di rumah sakit. Jantungnya tak kuat lagi menahan beban batin yang menumpuk bertahun-tahun. Sylvie yang sedang memegang tangannya merasakan tangan ibunya dingin seketika. "Mama," jeritnya histeris. Ruangan ICU dipenuhi tangisnya yang pecah. Sutejo datang terlambat, wajahnya pucat, tapi Sylvie tak mau melihatnya. Teriaknya sambil menangis terseduh di pelukan perawat. Batin Sylvie benar-benar hancur berkeping-keping. Rumah megah itu kini terasa dingin dan kosong. Ia duduk sendirian di kamar ibunya, memeluk gaun kesayangan Cut Rosyada, sementara hujan di luar semakin deras. Air matanya tak berhenti. Bagaimana ia bisa melanjutkan hidup tanpa sosok yang selalu mendukungnya? Hari-hari Sylvie setelah kepergian ibunya terasa semakin kosong dan hampa. Rumah megah yang dulu penuh tawa kini seperti kuburan hidup. Ia jarang keluar kamar, lebih sering melamun di depan jendela sambil memeluk bantal ibunya. Bayangan Cut Rosyada terus menghantui pikirannya, senyum lembut, pelukan hangat, dan nasihat yang kini tak lagi ada. Sekolah diliburkan sementara. Teman-temannya hanya bisa mengirim pesan simpati yang tak mampu mengisi lubang di dada Sylvie. Sore itu, seperti biasa, Bibi Ina, ART setia yang sudah puluhan tahun bekerja di rumah mereka, mengetuk pintu kamar Sylvie pelan. "Non, makan dulu ya. Bibi masak sup kesukaan Non Sylvie," kata Bibi Inah lembut sambil membawa nampan. Sylvie hanya mengangguk lemah tanpa menoleh. Bibi Inah meletakkan makanan di meja belajar, lalu keluar dengan hati sedih. Beberapa jam kemudian, Bibi Inah kembali mengetuk dan masuk untuk membersihkan. Piring masih utuh sama sekali. Supnya tak tersentuh, nasi dingin, bahkan air putihnya masih penuh. Non Sylvie harus makan. Badan Non kurus sekali," ujar Bibi Inah khawatir sambil mengusap bahu Sylvie. Malam itu, keprihatinan Bibi Inah semakin memuncak. Melihat Non Sylvie yang semakin kurus dan tak tersentuh makanannya, hati ibu paruh baya itu tak tega. Setelah membersihkan piring yang masih utuh, Bibi Inah memberanikan diri mendatangi Tuan Sutejo Raharjo yang sedang duduk di ruang kerja sambil menatap laptop. "Tuan, Non Sylvie sudah berhari-hari hampir tak makan. Kasihan sekali, Tuan. Tolong nasihati Non, biar mau makan sedikit," pinta Bibi Inah dengan suara pelan penuh harap. Sutejo menghela napas kasar, lalu bangkit dengan wajah kesal. Ia melangkah menuju kamar Sylvie dan membuka pintu tanpa mengetuk. Sylvie yang sedang melamun di tepi ranjang terkejut. Bentak Sutejo keras, suaranya menggema di seluruh lantai. "Kamu pengen mati kayak ibumu? Jangan bikin rapat orang lain." Sylvie membeku. Kata-kata ayahnya bagai pisau yang menusuk tepat ke hatinya yang sudah hancur. Air matanya langsung meluncur deras. "Papa, Mama baru saja meninggal," suaranya bergetar. "Kalau kamu terus begini, Papa juga capek." Sutejo terus memarahi tanpa ampun, suaranya semakin tinggi. Di luar kamar, Bibi Ina yang mendengar semuanya tak kuasa menahan air mata. Ia menutup mulut dengan tangan, bahunya terguncang menangis diam-diam. "Ya Tuhan, kasihan Non Sylvie," gumamnya. Sutejo keluar kamar sambil membanting pintu. Sylvie ambruk ke lantai, menangis terseduh-seduh. Rasa sakit di dadanya tak terperi. Dini hari masih gelap gulita. Sylvie duduk termenung di kursi dekat jendela kamar tidurnya. Matanya nanar menatap taman gelap di luar, sementara angin malam seharusnya tak bisa menyentuhnya. Pikirannya melayang jauh, mengingat kasih sayang ibunya dulu. Air mata Sylvie jatuh pelan. Kenapa semua itu harus berakhir begitu cepat? Tiba-tiba, angin dingin berhembus masuk ke dalam kamar. Tiupan itu lembut tapi menusuk tulang, membawa aroma samar parfum bunga melati kesukaan ibunya. Padahal,
Jendela sudah Sylvie kunci rapat-rapat sejak sore tadi. Tirai tipis berkibar pelan, seolah ada yang menggerakkannya dari dalam. Bulu kuduk Sylvie langsung berdiri. Ia menoleh cepat, tapi tak ada siapa-siapa. Angin, bisiknya dengan suara bergetar, hatinya berdegup kencang. Angin itu semakin kuat, menyapu wajahnya seolah tangan lembut sedang mengelus pipinya. Di meja rias, foto ibunya yang terpajang tiba-tiba miring sendiri. Suara desahan pelan seperti napas terdengar dari arah ranjang kosong. Sylvie mundur ketakutan, tubuhnya gemetar. Dingin yang aneh merayap di punggungnya, seolah ada sesuatu berdiri tepat di belakangnya. Ia berbalik cepat, tak ada apa-apa. Tapi di cermin besar kamar, pantulan dirinya tampak samar. Di belakang bayangannya, sesosok kabur berpakaian putih berdiri diam, rambut panjang menutupi wajah. Sylvie menahan napas. Saat ia berkedip, sosok itu menghilang. Sylvie buru-buru bangkit, tangannya gemetar saat menutup tirai jendela rapat-rapat. Hatinya masih berdegup kencang. Ini pasti cuma hayalan karena stres. Gumamnya mencoba menenangkan diri. Tapi aroma melati itu masih menempel di udara, membuat bulu kuduknya merinding lagi. Ia mundur ke tengah kamar, memeluk tubuhnya sendiri yang dingin. Tiba-tiba, tok, tok, tok. 4 ketukan pelan tapi jelas terdengar dari arah pintu kamar. Suara itu terlalu teratur, seolah ada yang sengaja menghitung. Sylvie terlonjat keras, jantungnya hampir melompat. Serunya dengan suara parau. Kamar terasa semakin dingin. Bayangan di cermin tadi seolah masih mengawasinya dari balik tirai. Dengan langkah ragu, Sylvie mendekati pintu. Tangan kanannya gemetar saat memutar kunci. Begitu pintu terbuka sedikit, ia melihat Bibi Inah berdiri di ambang pintu dengan wajah pucat, memegang lampu kecil. "Non, Bibi minta maaf. Bibi terbangun untuk sholat malam, terus tiba-tiba khawatir sama Non Sylvie. Tadi Bibi dengar suara aneh dari kamar ini," kata Bibi Inah pelan. Suaranya agak bergetar. Sylvie menghela napas lega, tapi rasa was-was tak hilang. "Bibi, tadi ada angin masuk, padahal jendela terkunci." Terus, ia tak melanjutkan, takut kedengarannya gila. Bibi Inah mengangguk pelan, matanya melirik ke dalam kamar yang gelap. "Non, sebaiknya Non tidur. Rumah ini kadang memang banyak suara aneh sejak Nyonya Cu tiada." Saat Bibi Inah hendak berbalik, lampu kecil di tangannya tiba-tiba berkedip-kedip sendiri. Angin dingin kembali berhembus dari dalam kamar Sylvie, membawa bisikan samar yang hanya terdengar seperti, "Sylvie." Bibi Inah menoleh cepat, wajahnya memucat. "Non." Sylvie membeku. Pintu kamar di belakangnya pelan-pelan tertutup sendiri dengan bunyi klik yang mengerikan. Siapa yang sebenarnya sedang memanggilnya dari alam lain? Malam semakin larut. Sylvie akhirnya menutupi pintu kamarnya dengan tangan lemas. "Mungkin aku terlalu lelah," gumamnya, sambil berbaring di ranjang. Ia menarik selimut hingga menutupi kepala, berusaha memaksa diri tidur. Tapi setiap kali memejamkan mata, bayangan sosok di cermin dan bisikan tadi kembali muncul. Angin dingin sesekali masih menyusup dari celah tirai, membuat bulu kuduknya merinding meski jendela terkunci rapat. Sementara itu, Bibi Inah berjalan menyusuri koridor gelap menuju kamar kecilnya di belakang rumah. Hatinya gelisah. Setelah memastikan Sylvie sudah berbaring, ia berharap malam ini bisa tenang. Sesampainya di kamar, Bibi Inah mengunci pintu pelan, lalu duduk di tepi kasur. Ia mengusap wajah lelahnya sebelum hendak berbaring. Tiba-tiba, suara pelan dan parau memanggil namanya dari arah jendela. Bibi Inah membeku. Tubuhnya langsung dingin. "Saya titip Sylvie sama Bibi ya." Suara itu lembut, namun penuh kesedihan yang menusuk. Bibi Inah menelan ludah susah payah. Dengan suara bergetar ia bertanya, "Ini?" Sesaat hening. Kemudian jawaban datang, lebih jelas dan dekat. "Iya, Bi." Air mata Bibi Inah langsung mengalir. Ia mengenali nada suara itu dengan sangat jelas. "Iya, Nyonya. Saya akan merawat Nona dengan baik." Tepat saat itu, di balik jendela kamar Bibi Inah yang hanya tertutup tirai tipis,
sesosok bayangan putih muncul. Cut Rosyada berdiri di sana, tersenyum lembut, namun wajahnya pucat pasi seperti mayat. Matanya hitam pekat, rambutnya tergerai basah menutupi sebagian wajah. Ia menatap Bibi Inah dengan pandangan yang penuh permohonan, sekaligus kesedihan mendalam. Bibi Inah terkejut hebat hingga tersentak mundur. Ya Allah! Ia langsung memejamkan mata kuat-kuat. Tubuhnya gemetar hebat. Saat ia memberanikan diri membuka mata lagi, sosok Cut Rosyada sudah menghilang, hanya meninggalkan hawa dingin yang menusuk tulang dan aroma melati yang semakin kuat. Bibi Inah tak berani bergerak. Napasnya tersengal. Ia menoleh ke arah rumah utama, ke arah kamar Sylvie yang gelap. Sementara itu, di kamarnya sendiri, Sylvie yang hampir tertidur tiba-tiba terbangun karena mendengar suara pintu berderit pelan. Ia melihat bayangan panjang melintas di depan pintu kamarnya yang terkunci. Siapa yang berjalan di rumah ini tengah malam? Apakah ibunya masih belum tenang? Keesokan paginya, Bibi Inah bangun dengan tekad baru, meski tubuhnya masih lelah dan pikirannya terganggu oleh kejadian semalam. Ia tak menceritakan apapun kepada Sylvie. Nona sudah cukup menderita, gumamnya dalam hati. Dengan semangat yang lebih besar, Bibi Inah mulai merawat Sylvie lebih intens. Ia memasak bubur ayam hangat dengan kaldu yang kental, membawa nampan ke kamar Sylvie sambil tersenyum lembut. Nona, ayo makan sedikit. Bi Inah buatkan yang enak. Nyonya Cut pasti sedih lihat Nona begini, ujar Bibi Inah sambil mengelus rambut Sylvie pelan. Akhir-akhir ini, Sylvie mulai mau mendengarkan nasihat Bibi Inah. Mungkin karena kehangatan yang diberikan air teh tua itu mengingatkannya pada sosok ibunya. Sylvie perlahan mengambil sendok dan mulai makan, meski pelan. Terima kasih, Bi, bisiknya lemah. Hari demi hari, Bibi Inah terus memberi semangat. Ia menemani Sylvie duduk di taman, bercerita tentang masa kecil Sylvie bersama Nyonya Cut, dan mengajaknya berdoa bersama. Lambat laun, kondisi tubuh Sylvie mulai membaik. Pipinya yang tadinya pucat mulai sedikit berwarna, dan ia tak lagi menolak makanan. Bibi Inah merasa lega melihat perubahan itu. Namun, setiap malam, ia merahasiakan pengalaman mengerikan semalam. Ia tak ingin Sylvie kembali terpuruk dan sedih. Ini rahasia Bibi saja, katanya dalam hati sambil tersenyum getir. Suatu sore, saat Sylvie sedang duduk di ruang keluarga sambil memegang foto ibunya, Bibi Inah mendekat dan berkata, "Nona, hidup harus terus berjalan." Sylvie mengangguk, matanya berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya setelah lama, ia memeluk Bibi Inah erat. Bibi Inah membalas pelukan itu sambil menahan air mata. Tapi di balik senyumnya, bayangan sosok Nyonya Cut yang tersenyum pucat di balik jendela masih menghantuinya. Malam harinya, saat Sylvie sudah tertidur lelap, Bibi Inah kembali mendengar suara pelan memanggil namanya dari koridor gelap. Bibi Inah membeku di tempat. Bisikan itu semakin mendekat. Apakah Nyonya Cut akan muncul lagi? Dini hari yang dingin, Bibi Inah terbangun karena merasa ada yang mengawasi. Kamar kecilnya kembali diselimuti hawa dingin yang menusuk. Di depan jendela, sosok Cut Rosyada muncul lagi, kali ini lebih jelas. Wajahnya pucat, mata hitamnya penuh kerinduan. Bi Inah, saya kangen Sylvie. Suara itu lembut namun penuh kesedihan yang mendalam. Bibi Inah langsung duduk tegak, air matanya mengalir. Tidak, Nyonya, Non Sylvie masih muda. Biarkan dia menikmati masa mudanya. Dia baru mulai membaik. Arwah Cut Rosyada tersenyum tipis, tapi senyum itu terasa pilu. Tidak, Bi. Besok Sylvie akan datang menemani saya di sini. Terima kasih ya, Bi. Bibi Inah menangis terseduh. Jangan ambil Non Sylvie, Nyonya, tolong. Ia memejamkan mata sambil berdoa.
Saat membuka mata lagi, sosok itu sudah lenyap. Hanya aroma melati yang tertinggal membuat Bibi Inah gelisah sepanjang sisa malam. Pagi harinya, Sylvie terlihat bosan di rumah besar yang sunyi. "Bi, aku mau ke rumah teman sebentar. Di sini terlalu sepi. Aku butuh udara segar," katanya sambil memegang kunci mobil. Bibi Inah panik. "Jangan dulu, Non. Kondisi Non belum sepenuhnya pulih." Sylvie bersikeras. "Aku sudah bosan, Bi." Meski Bibi Inah melarang berkali-kali dengan air mata menggenang, Sylvie tetap pergi. Di depan pintu, Bibi Inah hanya bisa memeluknya erat sambil berpesan, "Hati-hati di jalan ya, Non." Sylvie tersenyum dan melambaikan tangan. Mobil mewahnya meluncur meninggalkan halaman rumah. Sepanjang hari, Bibi Inah gelisah. Doanya tak henti-henti. Sore berganti malam, tapi Sylvie belum pulang. Jam menunjukkan pukul 11 malam ketika Bibi Inah mondar-mandir di ruang tamu. Tiba-tiba, telepon berdering. Suara polisi di seberang sana mengabarkan kabar mengerikan. Sylvie mengalami kecelakaan di tikungan tajam. Sebuah truk besar menyalip ugal-ugalan, memaksa Sylvie menghindar dan mobilnya meluncur masuk jurang dalam. Sylvie tewas seketika. Bibi Inah ambruk ke lantai, menangis histeris. "Tidak, Non Sylvie, Nyonya." Rasa sedih yang luar biasa menyayat hatinya. Ia menyesal tak bisa menahan Sylvie lebih keras. Malam itu, tepat jam 11 lewat, saat Bibi Inah masih terduduk lemah di sofa, suhu ruangan turun drastis. Dua sosok muncul di depannya. Cut Rosiada berdiri tersenyum lembut. Tangannya memeluk bahu Sylvie yang kini juga berwujud arwah. Sylvie tersenyum bahagia. Wajahnya cerah seperti dulu sebelum semua tragedi terjadi. "Bi Inah, terima kasih telah merawat Sylvie," bisik Cut Rosiada. Sylvie melangkah maju sedikit. "Bi, aku sekarang bahagia di sini bersama Mama." Bibi Inah menangis terseduh, tapi di balik air matanya ada kelegaan aneh. Ia melihat Sylvie akhirnya tersenyum tulus, tak lagi dibebangi kesedihan dunia. "Non Sylvie, Nyonya, semoga kalian bahagia di sana," bisik Bibi Inah sambil tersenyum getir. Kedua arwah itu mengangguk pelan, lalu perlahan menghilang dalam cahaya lembut. Rumah besar kembali sunyi. Bibi Inah duduk sendirian, air matanya masih mengalir. Ia kehilangan dua orang yang sangat dicintainya, tapi ia juga merasa damai. Sylvie akhirnya bersama ibunya, bebas dari penderitaan. Namun, di sudut ruangan yang gelap, Bibi Inah merasakan ada tatapan lain yang mengawasi. Sutejo Raharjo yang masih hidup dengan rahasianya. Apakah ia akan menjadi korban berikutnya? Atau rahasia keluarga itu akan membawa malapetaka baru bagi Bibi Inah yang kini sendirian menjaga rumah besar yang penuh hantu? Beberapa bulan setelah kepergian Sylvie, rumah besar keluarga Raharjo semakin sunyi dan dingin. Sutejo Raharjo jarang pulang, sibuk dengan urusan bisnis dan wanita-wanitanya. Bibi Inah yang kini hanya tinggal seorang diri, merasa tak sanggup lagi tinggal di tempat penuh kenangan pilu itu. Dengan hati berat, Bibi Inah memutuskan untuk meninggalkan rumah megah tersebut. Ia mengemasi barang-barang sederhananya, menolak uang pesangon yang ditawarkan Sutejo, dan kembali ke kampung halamannya di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Di sana, ia tinggal di rumah kayu sederhana milik saudara jauhnya. Meski jauh dari Jakarta, Bibi Inah tak pernah benar-benar sendirian. Setiap dini hari, saat azan subuh berkumandang pelan dari masjid desa, hawa dingin yang familiar selalu datang. Aroma melati lembut menyebar di kamar kecilnya. Bibi Inah yang sedang bangun untuk sholat malam sering tersenyum haru saat melihat dua sosok samar muncul di depan jendela. Cut Rosiada dan Sylvie berdiri berdampingan, tersenyum bahagia. Wajah Sylvie kini cerah, tak lagi pucat dan sedih seperti dulu. "Bi Inah, terima kasih," bisik Cut Rosiada pelan. Sylvie hanya melambai kecil, matanya penuh kasih sayang. "Bibi jaga kesehatan ya." Bibi Inah meneteskan air mata, tapi kali ini air mata damai. "Nyonya." Non Sylvie, Bibi bahagia kalian sudah bersama. Sosok keduanya perlahan memudar bersama hembusan angin pagi, meninggalkan kehangatan di hati Bibi Inah. Di kampung yang tenang itu, ia menjalani hari-harinya dengan tenang, menanam sayur,
mengaji, dan sesekali bercerita pada tetangga tentang dua malaikat yang sering menjenguknya. Rumah besar di Jakarta kini tinggal kenangan. Sementara di desa kecil, Bibi Inah menemukan kedamaian sejati. Meski kehilangan, ia tahu Sylvie dan Cut Rosyada telah bahagia di alam sana. Dan cinta mereka tetap hidup setiap dini hari, dalam hembusan angin yang membawa aroma melati. Tamat.